Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di minggu ini ya adalah minggu ke berapa? Minggu ke Betul ya, minggu ke-12. Di mata kuliah akuntansi biaya kita akan bahas di RPS ya sesuai dengan RPS kita di minggu lalu kita sudah pelajari terkait dengan proses costing satu, di mana di minggu ini di minggu ke-12 kita lanjutkan terkait dengan materi kita terkait dengan proses costing kedua, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk satu departemen dengan persediaan awal, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk banyak departemen tanpa persediaan awal. Yang ketiga adalah menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk banyak departemen dengan persediaan awal. Dan yang terakhir adalah menyiapkan ringkasan biaya produksi dengan perubahan biaya transfer untuk unit departemen sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ya ke materi. Apakah sudah tampil ya? Sudah tampil di layar masing-masing, PowerPoint sudah ya. Oke, di pertemuan ke-12, chapter ke-5, kita akan membahas terkait dengan proses costing kedua, akuntansi biaya, prosedur umum. Oke, sebelumnya di topik ke-12 ini ya, yang akan kita pelajari adalah perbedaan antara pesanan pekerjaan, job order, dan sistem akuntansi biaya proses. Hitung biaya unit dalam sistem biaya proses, tetapkan biaya ke persediaan dengan menggunakan unit ekuivalen dari produksi dengan metode biaya rata-rata, siapkan biaya produksi dan entry jurnal untuk satu departemen tanpa persediaan awal. Oke, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk satu departemen dengan persediaan awal, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk banyak departemen tanpa persediaan awal, menyiapkan ringkasan biaya produksi dengan entry jurnal untuk banyak departemen dengan persediaan awal, dan berikutnya adalah menyiapkan ringkasan biaya produksi dengan perubahan biaya transfer unit departemen sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ya ke biaya ringkasan produksi beberapa departemen. Kalau minggu lalu kan kita sudah bahas terkait dengan satu departemen, di minggu ini kita akan bahas terkait dengan beberapa departemen persediaan awal. Oke, jumlah unit dalam proses pada awal periode ditambah unit yang ditempatkan dalam proses atau diterima dari departemen lain selama periode sama dengan jumlah unit yang harus diperhitungkan oleh departemen. Jadi pada dasarnya persediaan yang dihitung adalah persediaan dari departemen sebelumnya dengan persediaan di departemen saat ini. Jadi karena lebih dari satu departemen ya berarti total daripada seluruh persediaan yang ada di departemen yang bersangkutan ditambah dengan departemen sebelumnya dijadikan satu menjadi nilai total persediaan awal gitu ya. Berikutnya perhitungan biaya unit ditetapkan dengan menambahkan biaya awal work in process dari periode sebelumnya ke total biaya yang dikeluarkan selama bulan berjalan dan dibagi dengan unit produksi setara. Nanti Bapak jelaskan di bagian berikutnya. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik sebelumnya itu ditambahkan daripada biaya bulan berjalan dibagi dengan produksi setara untuk setiap biaya. Berikutnya perhitungan output unit untuk bulan tersebut mempertimbangkan semua unit selesai pada bulan tersebut, termasuk yang diproses pada awal bulan, ditambah unit-unit yang masih dalam proses pada akhir periode. Nah ini dia ilustrasi beberapa departemen persediaan awal, production report ya di sini departemen blanking 28 Februari, laporan produksi akhir periode di 28 Februari tahun 2012. Departemennya departemen pertama, departemen blanking dalam proses awal periode itu 10.000 unit. Nah ini kan bedanya ya kalau seandainya memang di minggu lalu itu kan nilai 10.000 unit ini nggak ada karena memang yang kita hitung adalah satu departemen. Kalau ini kan beberapa departemen, otomatis 10.000 unit ini diperoleh dari departemen sebelumnya gitu ya. Makanya di sini muncul dalam proses awal periode itu ada 10.000 unit. Oke, itu yang membedakan. Terus tahap penyelesaiannya adalah 1/2 ditempatkan dalam proses selama periode berlangsung adalah 34.000.
diterima dari departemen kosong ya, karena di departemen saat ini belum ada, karena blanking itu departemen awal. Selama periodenya tidak ada juga, dipindahkan ke departemen kedua hampir sama dengan minggu lalu, departemen forming selama persediaan senilai 39.000 unit, dipindahkan ke ruang stok selama periode berjalan ya, itu tidak ada karena belum ada barang yang jadi yang ditransfer, uh, karena blanking ini departemen pertama. Oke, dalam proses akhir periode, oke, dipindahkan ke departemen itu 39.000, ditambahkan dalam prosesnya 34.000, berarti 39.000 diselisihkan dengan 34.000 adalah 5.000 unit, itu termasuk dalam proses akhir periode sebesar 5.000 unit selisihnya, tahap penyelesaiannya adalah 4/5. Nah ini ya hampir sama dengan minggu lalu, kalian bikin summary terkait dengan cost of work in process ya, terkait dengan material, labor, dan factory overhead ya. Ini nilainya diketahui untuk material 25.000, untuk labor 13.500, factory overhead 11.500, dengan total cost of work in process itu 50.000. Sementara cost of production ya per bulan 190.000, labor 102.100, dan factory overhead itu 87.400, dengan total cost of production per bulannya adalah 380.000. Kita bisa totalkan dari cost of work in process dan cost of production itu diperoleh total cost akumulasinya sebesar 430.000 dolar daripada nilai 380 ditambah dengan 50. Oke. Kita bisa hitung juga unit output formnya ya, barang yang selesai dan ditransfer tadi sudah jelas ada 39.000 unit. Kita tentukan juga unit equivalent. Unit equivalent itu total selisih 5.000 ya. Dengan tahap penyelesaiannya adalah berapa tadi? 4/5 diperoleh 4.000. Kita peroleh untuk total equivalent production-nya itu dari finish yang ditransfer, barang yang selesai dan ditransfer ditambah dengan unit equivalent 39.000 ditambah 4.000. Jadi total equivalent production-nya adalah 43.000 ya. Nah, selanjutnya kalian hitung juga unit cost per bulannya, ada material, labor, dan factory overhead ya. Masing-masing nilainya sudah tersedia di soal, 25.000 untuk material ya. Oke, ditambah dengan intinya cost of work in process ditambah masing-masing komponennya dengan cost of production per bulannya. Jadi 25.000 ditambah 190.000 ya dibagi dengan total equivalent production-nya. Berarti 25 ditambah 190.000 dibagi 43.000. Begitupun untuk labor 13.500 ditambah 102.600 dibagi 43.000. Factory overhead 11.500 ditambah 87.400 dibagi dengan 43.000. Nah, masing-masing hasilnya diperoleh sebesar 10 dolar dengan komposisi material 5 dolar, labor 2,7 dolar, dan factory overhead 2,30 dolar. Oke, itu untuk unit cost per bulannya. Sementara untuk inventory cost-nya, kita perlu tentukan cost of good daripada finish ya, barang yang selesai ya dan ditransfer ke departemen berikutnya. Itu kan tadi nilainya 39.000, kita kalikan dengan unit cost per bulannya 10 dolar. Jadi 39.000 dikali 10 dolar hasilnya adalah 390.000 dolar. Nah, itu kan yang ditransfer ke departemen forming. Sementara masih ada barang yang masih dalam proses itu berapa? Ya betul 5.000 ya, selisih daripada 39.000 dikurangi 34.000 itu 5.000. 5.000 ini menjadi dasar kita perhitungan dalam menentukan cost of work in process untuk material, labor, dan factory overhead dengan cara mengalihkan barang yang masih dalam proses itu 5.000 dikali dengan tahap penyelesaiannya 4/5 dikali dengan masing-masing unit cost per bulannya. Jadi nilai 5, 2,7, 2,3 dimasukkan ke dalam perhitungan cost work in process yang ini. Oke, diperoleh hasil 40.000 dolar. Oke,
Kita tentukan juga ya total daripada production cost ya setelah kita hitung 390.000 ditambah 40.000 totalnya adalah 430.000 dolar. Oke. Kalian jurnalnya hampir sama dengan minggu lalu, work in process forming terhadap work in process departemen pertama, blanking ya. 390.000, oke, nilai yang ini ya, 390.000, kreditnya 390.000, kalian masukkan ke T-account ya, buku besar T-account work in process departemen blanking per masing-masing tanggal ya, kalian masukkan, kalian susun seperti ini. Oke, berikutnya production report untuk departemen yang kedua, departemen forming. Di sini in process beginning of period itu 5.000. 5.000 itu diperoleh daripada departemen yang ditransfer oleh departemen pertama, departemen blanking. Itu kan dia transfer ya selisihnya itu kan 5.000 ya. 5.000 kalian masukkan sini. Bisa juga ini diketahui di soal juga, kalian nggak usah khawatir. Stage of completion-nya tahap penyelesaiannya 2/5 sorry, ditempatkan selama proses itu belum ada, diterima dari departemen blanking itu tadi 39.000 unit, dan nanti rencananya barang ini di departemen forming akan dihasilkan senilai 41.000 dan ditransfer ke departemen yang ketiga yaitu departemen finishing. Oke. Transfer daripada periode itu tidak ada dalam proses, tentunya 41.000 dikurangi 39.000 yang masih dalam proses adalah 3.000 unit. Oke. Stage of completion ya tahap penyelesaiannya adalah 1/3. Oke, kalian hampir sama ya dengan departemen yang pertama, kalian bikin summary-nya ya, cost in blanking 50.000 diperoleh dari nilai yang di atas ya. Cost in forming 1.000, 2.500, 1.500 itu diketahui di soal. Sementara 55.000 itu hasil penjumlahan daripada 50.000 ditambah dengan 5.000. Oke. Berikutnya cost of goods ya yang diterima dari departemen blanking sesuai di soal itu 39.000 dikali dengan 10 dolar yang tadi sudah kalian hitung di departemen pertama 390.000 dolar. Sementara cost of production per bulannya untuk departemen forming itu 16.640 dolar untuk material, 50.000 untuk labor, factory overhead-nya 33.360 dengan total 100.000. Sementara total cost yang kalian hitung adalah 545.000 dolar. Oke. Oke, ini summary-nya. Berikutnya kalian hitung hampir sama dengan departemen yang pertama, unit of output per bulannya kalian hitung, begitupun unit cost per bulannya hampir sama dengan perhitungan di departemen yang pertama tadi. Oke. Kalian juga hitung juga terkait dengan COGS ya, terkait dengan cost of goods, finish dan transfer ya. Yang di blanking tadi sudah di tentukan 410.000 ya. Untuk yang forming kalian hitung itu 102.000. Oke. Itu hasil daripada penjumlahan ya daripada barang output ya, output per bulan 41.000 yang ini ya dikali dengan masing-masing unit ekuivalennya ya. Unit cost per bulannya. Kalau tadi kan untuk yang blanking kan 10, sementara yang forming itu kan 2,50 ya. Jadi memang kuncinya adalah setiap departemen, setiap tahapan itu akan menentukan nilai di departemen berikutnya. Jadi harap diperhatikan kalau seandainya kalian menghitung di departemen blanking yang salah, otomatis sampai departemen finishing dan departemen forming dan departemen finishing kalian pasti akan salah karena nilai tersebut akan selalu terbawa ke departemen berikutnya gitu ya. Jadi harap diperhatikan dan harap hati-hati dalam hitungnya. Oke. Ini ya kalian hitung ya cost of work in process juga hampir sama dengan perhitungan tadi ya. Oke, kalian jurnal work in process finishing terhadap work in process forming sebesar 512.500 dolar. Kalian susun kembali di buku besar T-account-nya work in process departemen forming. Oke. Nah, ini departemen yang ketiga, departemen finishing. Di departemen finishing di sini in process beginning of period itu 2.000 unit, stage of completion-nya 1/2, ditempatkan dalam kegiatan produksi tidak ada, diterima dari departemen yang kedua forming sebesar 41.000
unit, ditransfer ke departemen tidak ada karena finishing adalah departemen ketiga atau departemen terakhir, ditransfer ke stockroom, ya, ditransfer ke gudang untuk didistribusikan nanti sebesar 39.000 unit. Oleh karenanya selisih daripada departemen forming yang memberikan ke departemen finishing 41.000 yang dihasilkan hanya 39.000, selisihnya 41.000 dikurangi 39.000 adalah 4.000 unit, itu masih dalam proses dan stage of completion-nya, tahap penyelesaiannya adalah 1/2. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalian buat summary-nya, di mana ada beberapa nilai yang memang di soal sudah dicantumkan. Kalian tinggal masukkan. Tanda kuning itu berarti tanda daripada departemen-departemen sebelumnya. Kalian perlu perhatikan ya, tidak dipertimbangkan dalam menghitung biaya 1 Februari dalam finishing, itu masing-masing sudah ada keterangannya. Kalian tinggal pelajari ya. Kalian bikin, kalian hitung juga ya. Kalian terkait dengan unit output per bulannya, unit cost per bulannya, dan untuk departemen finishing, forming, dan blanking, ya. Kalian juga buatkan jurnal, dan terakhir kalian juga pasti pindahkan ke take home, gitu ya. Oke, perubahan biaya transfer unit prior departemen pada dasarnya transfer departemen sebelumnya dari dua periode yang berbeda akan sering memiliki biaya unit yang berbeda pula. Biaya departemen sebelumnya harus diratakan sebagai pengelompokan yang terpisah sehingga biaya yang ditransfer ini dapat dialokasikan dengan benar ke produksi yang diproduksi di departemen. Jadi kalian harap perhatikan satu departemen pasti berimpact nilainya ke departemen berikutnya. Jadi harap diperhatikan nilainya, harap dihitung dengan benar, gitu ya. Nah, ini daripada practice ya kelima ya, ada contoh cost of production summary untuk perusahaan Renault ya. Ini ada summary-nya, ini ada contoh perhitungannya, tapi yang menjadi fokus itu yang tadi 3 bagian awal itu yang kalian harap, gitu ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk di minggu ke-12 ini tidak ada tugas. Tugasnya adalah kalian pelajari secara seksama, dan apabila ada pertanyaan terkait dengan proses posting, baik itu di pertemuan minggu lalu maupun minggu ini, minggu ke-12, kalian harap bisa sampaikan langsung di forum di Google Classroom. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.